dan agama. Yang ada itu adalah dampak dari sains itu, karena sains itu materialistik, teknologi materialistik juga, maka ekonomi pun materialistik. Dan karena ekonomi materialistik, kita negara itu kan tambah kaya, tambah keren, ya, tambah apa namanya? Jadi semua berlomba untuk menjadi kaya, negara maupun individu-individu. Jadi ada orientasi materialistik yang ya kalau dilihat dari sisi agama itu adalah bertentangan. Mungkin dalam hal itu nilai, tapi itu bukan nilai di sains ini, tetapi nilai di sini. Ya. Ini yang dilakukan. Nah, televisi itu, nah sekarang kita bicara mengenai ini. Ya, segala ideologi dengan TV ini ada munculnya asosiasi negara-negara regionalisasi, asosiasi apa? Region, misalnya contohnya common market, ya, kemudian jadi EU sekarang kan, jadi kemudian ASEAN, kemudian ada di APEC gitu ya, terus ada macam-macam. Itu adalah wilayah yang di sini, wilayah setelah ini, daerah di sini. Nah, jadi itu nilai lama-lama menjadi lebar. Di sini ini adalah unit sosial. Ini yang kita bicarakan di sini itu adalah teknologi. Jadi ternyata ada kesejajaran, bukan kesejajaran, ada keserasian antara perkembangan unit sosial dengan perkembangan teknologi. Dan ternyata perkembangan unit sosial itu menyebabkan emansipasi nilai-nilai. Jadi nilai itu menjadi lebih kaya, menjadi lebih terbebaskan. Jadi di sini ada nilai, misalnya contohnya setelah dunia itu ada apa? Hak-hak asasi manusia. Di sini tidak pernah ada. Ya? Hak asasi manusia itu sebetulnya perlindungan individu terhadap negara. Kembali. Perlindungan individu supaya individu itu tidak dijajah oleh negara. Gitu. Nah, negara itu harus ikut aturan undang-undang dasar. Jadi semua konstitusi di negara negara manapun harus ada hak asasi itu. Itu contohnya. Contoh emansipasi itu. Misalnya dengan adanya mesin uang itu, Amerika itu kan negara ini sebelumnya kan tadinya kan negara perbudakan, masih ada perbudakan di situ. Tetapi dengan adanya mesin-mesin agrikultur yang besar-besar itu budak tidak perlu lagi. Dengan karena itu peran budak, peran saudara Amerika itu akibat dari emansipasi. Nah, jadi demikian. Kalau kita lihat seperti itu, maka ada semacam keserasian antara itu yang saya sebut sebagai koevolusi. Ini sosial itu kan ditentukan oleh ekonomi diantaranya kan. Tapi sebetulnya kalau di zaman dulu sosial itu ditentukan oleh negara kan. Tapi ini tidak ada di negara modern itu. Sosial itu ditentukan oleh ekonomi. Dan budaya itu ditentukan oleh sosial. Jadi terbalik-balik gitu. Padahal kalau zaman dulu budaya itu berdasarkan agama sosial berdasarkan budaya, ekonomi berdasarkan sosial.
Jadi ekonomi zaman dulu seperti begitu, tapi sekarang jadi terbalik dibalik. Dan itulah karakteristik dari perkembangan teknologi dan sosial. Itu ada seorang pengamat namanya Dan Beck, Donnya Donat, itu dengan siapa yang berdua dia menerapkan satu teori psikolog Graves namanya dialektika, tapi diterapkan dengan untuk ilmu sosial, karena Graves itu pertama kali dia menggabung biologi, psikologi dan sosiologi dijadikan satu, terus dia menemukan satu teori tentang perkembangan jiwa manusia, tetapi oleh si John Beck dijadikan untuk perkembangan sosial. Nah, ada seorang sarjana sosial dari saat ini perkembangan nilai-nilai yang makin lama makin kaya. Nah, ada seorang psikolog namanya Ken Wilber, itu nggak punya ya, Ken Wilber itu dia melihat bahwa ini perkembangan yang ditulis di sini, teknologi sosial itu ada di sini, ini dalamnya. Itu punya teori namanya dinamika spiral. Nah, kemudian teori ini digabungnya oleh lingkungan dia lihat ada kesejajaran antara perkembangan ini dengan perkembangan jiwa manusia. Itu Ken Wilber. Nah, Ken Wilber itu dia waktu itu dia menemukan yang namanya psikologi integral. Psikologi integral Ken Wilber itu gini. Di sini ada, kalau ini ada tahap-tahap di sini. Ini tahap-tahap seperti begini. Ini dia juga punya tahap-tahap itu. Dia lihat bahwa waktu itu psikologi barat itu di sini personal. Psikologi itu tradisional, itu orang mistik timur itu bicara mengenai sesuatu yang personal. Ya. Nah, dan ini menurut Ken Wilber ini adalah apa namanya perkembangan psikologi sebelumnya kan, itu psikologi. Nah, itu disebutnya satu dimensi subjektivitas, dimensi subjektif. Nah, sedangkan ini ada dimensi yang lain. Nah, sekarang subjektif itu lawannya apa sih? Objektif ya. Nah, di sini adalah teori evolusi. Evolusi bukan evolusi yang manusia, atau bukan evolusi biologi, ya, tetapi evolusi kosmos, ya, evolusi alam. Dan itu adalah sains. Kan? Kalau di sini adalah sosial teknologi. Sosial teknik itu
disebutnya itu adalah interobjektif. Nah ini interobjektif teknologi, dan ini sebagai satu sistem, dan ternyata sistem itu bergerak lama-lama tambah kompleks, ya. Kompleksitas. Jadi proses ini menurut Ken Wilber adalah proses evolusi. Jadi seperti halnya di sini juga proses evolusi, ini juga satu evolusi, ini juga evolusi, dan dengan demikian ini juga yang berikutnya di sini adalah perkembangan budaya. Ini betul budaya masyarakat atau sosiokultur. Kalau ini biofisik, ya, fisika, biologi, kan? Fisika, biologi, terus kemudian, nah sedangkan yang ini adalah spiritual. Jadi ada 4 kutub. Sebetulnya Ken Wilber hanya memperluas apa yang itu oleh orang Cina. Orang Cina mengenal subjek objek, tahu, ya? Tapi tahu itu dibelahnya lagi, karena menurut dia ini ada dimensi individu, ini dimensi sosial, di sini dimensi interior, sana, di sini dimensi eksterior. Nah, jadi ini karena kuadrat, keseluruhan ini disebutnya sebagai kosmos. Nah, lingkaran-lingkaran ini disebutnya sebagai holarki, kolon. Sedangkan susunan di situ ada struktur satu bentuk holarki, yaitu hierarki dari kolon. Kolon itu ada satu kesatuan yang punya 4 sisi, 4 muka. Nah, itulah teorinya Ken Wilber 4 ini. Nah, ketika dia menggabung ini, dia menggabung Bapak Spiral Dynamics ini, kalau nggak salah Spiral Dynamics itu hanya 7 atau berapa tahapnya. Di sini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama yang dilakukan. Nah, itu sama Ken Wilber punya dia, teori dia, bukan 7, ada 9. Jadi ada 3, apa namanya? Yang di transpersonalnya ada 3 kalau nggak salah. Ini ada 6. Jadi ada yang bolong teorinya dan efek itu. Ya tentu saja bolong, berarti karena ada masa depan yang belum, perkembangan teknologi masa depan yang belum diperhitungkan. Nah itu saya menggabungkan teorinya Ken Wilber itu karena itu masih belum selesai oleh Ken Wilber. Ya, untuk dia ada di sini yang transpersonal itu. Di sini sosial teknik yang beyond back itu belum ada karena teknologinya belum ada. Nah, tapi saya kebetulan dapat oleh dari anak saya di Amerika, namanya The Age of Spiritual Message. itu tahun 2002 dia baca pesan, mau pesan apa Pak? Ini saya ya terus di bawah buku ini. Nah,